Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan ke-7 ini kita akan ngebahas chapter 15 yaitu tentang factory overhead departmentalization atau departementalisasi. Nah, di sini ada pengantar yaitu bab ini akan menjelaskan apa itu departementalisasi serta tujuan dan manfaatnya. Selain itu akan dijelaskan bagaimana perhitungan dan pengkalkulasian biaya suatu produksi di sebuah pabrik. Departementalisasi biaya overhead pabrik bermanfaat untuk pengendalian biaya dan ketelitian penentuan harga pokok produk dan digunakannya tarif-tarif biaya overhead pabrik yang berbeda-beda untuk tiap departemen. Maka pesanan atau produk yang akan melewati suatu departemen produksi akan dibebani dengan biaya overhead pabrik sesuai dengan tarif departemen yang bersangkutan. Pengendalian biaya overhead pabrik dapat lebih mudah dilakukan dengan cara menghubungkan biaya dengan pusat terjadinya, sehingga dengan demikian akan memperjelas tanggung jawab setiap biaya yang terjadi dalam departemen tertentu. Di sini ada pengertiannya, di mana departementalisasi dari overhead pabrik merupakan pembagian pabrik ke dalam berbagai segmen yang disebut departemen, kemana biaya overhead tersebut dibebankan. Dalam departementalisasi biaya overhead pabrik, tarif biaya overhead dihitung untuk setiap departemen produksi dengan dasar pembebanan yang mungkin berbeda di antara departemen-departemen produksi yang ada. Oleh karena itu, departementalisasi biaya overhead pabrik memerlukan pembagian perusahaan ke dalam departemen-departemen untuk memudahkan pengumpulan biaya overhead pabrik yang terjadi. Departemen-departemen dinilai merupakan pusat-pusat biaya yang merupakan tempat ditandingkannya biaya dengan prestasi yang dihasilkan oleh departemen tersebut. Nah, departemen ini dibagi menjadi dua, yaitu departemen produksi, yaitu menghasilkan produk dengan mengubah bentuk atau sifat dari bahan baku dengan merakit komponen, dan ada departemen jasa, yaitu memberikan pelayanan untuk berkontribusi secara tidak langsung terhadap produksi produk, tetapi tidak mengubah bentuk rakitan atau jenis dari bahan bakunya. Terus di sini ada tujuan dari departementalisasi, yaitu yang pertama adalah untuk pembebanan biaya overhead pabrik dengan adil dan teliti, lalu untuk pengendalian biaya overhead pabrik yang lebih baik, dan yang terakhir adalah untuk membuatkan keputusan oleh manajemen. Dan untuk manfaat departementalisasi, jadi departementalisasi biaya overhead pabrik bermanfaat untuk pengendalian biaya dan ketelitian penentuan harga pokok produk. Nah, di sini ada 3 metode untuk pembebanan overhead, ada direct method, ada step atau sequential method, dan ada reciprocal method atau aljabar atau simultaneous. Nah, di sini tiga-tiganya akan kita bahas. Jadi, untuk direct method sendiri adalah pengalokasian berasal dari departemen produksi saja. Pada metode ini, biaya departemen jasa hanya dialokasikan ke departemen produksi. Jadi, dari departemen support langsung ke departemen produksi. Lalu untuk step method atau sequential method, itu pengalokasian berasal dari semua departemen kecuali departemen yang dialokasikan. Metode ini sering disebut metode alokasi tidak langsung yang tidak bertimbal balik atau indirect allocation method atau non-reciprocal atau metode alokasi bertahap yang urutan alokasinya diatur. Jadi dari departemen support 1 misalnya, lalu ke support 2, lalu ke produksi 1, dan produksi 2. Atau dari support 2 langsung ke produksi 1 dan produksi 2. Lalu yang ketiga, aljabar. Biasanya kita sering sebutnya aljabar method, yaitu pengalokasian berasal dari semua departemen. Metode ini diterapkan jika antar departemen jasa saling memberikan jasa. Pada metode ini, biaya departemen jasa dialokasi secara simultan dengan menggunakan teknik aljabar. Metode ini mengalokasikan biaya ke departemen produksi dan antar departemen jasa. Jadi dari support ke support 2 dan produksi 1 dan produksi 2. Nah, ini gambarannya. Sebentar. Nah, jadi ini gambarannya. Jadi kalau misal alokasi untuk yang direct ini, tadi kan secara langsung ya, jadi dari support 1 dia langsung ke produksi 1 dan produksi 2. Tidak ke support 2. Support 2 juga langsung produksi 1, produksi 2. Jadi lari sprint langsung ke garis finish. Jadi kalau misalnya dari departemen support, itu langsung ke departemen produksi. Tidak perlu ke departemen support yang lainnya. Kalau misalnya step, misal dari support 1 misalnya dialokasikan ke support 2 dulu, lalu ke produksi 1, lalu ke produksi 2. Dan juga ke support 2, karena dia mulai dari support 2, berarti support satunya itu nggak dihitung. Jadi langsung support 2, lalu ke produksi 1 dan produksi 2. Jadi lari estafet, maju terus, tidak bisa mundur. Lalu aljabar. Nah, kalau aljabar ini, misalnya dari support 1, lalu ke support 2, dan produksi 1 dan produksi 2. Nah, kalau misalnya dari support 2, balik lagi ke support 1 dulu. Jadi, terus baru ke produksi 1 dan produksi 2. Jadi, semuanya dialokasikan. Jadi, seperti main bola, bisa maju, terus bisa mundur lagi. Ini segini untuk penjelasannya. Kita akan lanjut ke latihan soalnya.